kita masih diberikan kesehatan sehingga hari ini kita bisa datang ke sekolah untuk memulai pelajaran pada hari ini. Baiklah, Ibu akan menyampaikan sebelum Ibu bimbingan mengenai hobi, bakat, dan minat. Ibu mau bertanya dulu, siapa yang tidak hadir hari ini? Adakah temanmu yang tidak hadir? Hadir semuanya, Bu. Hadir semua, Bu. Ya, oke, baiklah. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas pimpin doa ya. Kita berusaha berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya ketua kelas yang sudah memimpin doa. Ya baik, hari ini ya, Ibu akan menyampaikan, kira-kira sudah tahu apa yang akan Ibu sampaikan tadi? Ada sedikit Ibu singgung buat tadi. Belum. Belum, Bu. Oh iya, Belum. ya. Hari ini Ibu akan memberikan bimbingan mengenai bakat, hobi, bakat, minat, dan kemampuan. Kira-kira kalian tahu nggak apa itu hobi? Tahu nggak apa itu? Hobi Saya kesukaan. punya hobi, Bu. Cuman nggak tahu tuh hobi itu seperti apa gitu. Hobi itu yang Hobi saya bukannya suka, Bu. kesukaan, Bu. Ya, hobi bukannya kesukaan kah? Oh ya, nanti Ibu sampaikan hobi itu apa, bakat itu apa, minat itu apa, kemampuan itu apa. Tapi katanya tadi hobi itu kesukaan. Ada beberapa orang yang sudah tahu hobi itu kesukaan. Itu benar ya? Kesukaan yang apa? Kesukaannya makan kah? Kesukaannya bermain kah? Itu dikategorikan hobi atau bagaimana? Menurut ini tadi ketua kelas yang sudah jawab hobi itu kesukaan. Ya. Sukanya Kira-kira? bermain musik, Bu. Oh mantap, hobi bermain musik, bisa jadi artis loh nanti. Kalau saya Bermain main game, musik Bu. ya Main kan? game saya, Bisa. Bu. Bu, kalau hobinya jalan-jalan, Bu, hobi juga kah, Bu? Nggak boleh, lagi Hobi COVID juga. sekarang. Hobi juga itu jalan-jalan. Itu bisa bikin hati senang loh itu kalau jalan-jalan itu. Hobi Ya, mancing iya. juga. Hobi mancing. Bisa dong. Iya, mancing juga salah satu hobi ya, hobi. Oh iya, Bu. Nah, oke, baik. Ibu Kalau main game gitu, boleh Oh, nggak hobi belanja, Bu. Hobi juga, Bu. Oh, bermain game itu juga bisa dikatakan hobi, tetapi kita harus mampu mengendalikan diri kalau main game. Sama juga sih hobi-hobi yang lain juga kita harus menunjukkan batas hobi kita itu sampai di mana, jangan sampai merugikan juga ya. Oke, baik. Sebelum Ibu lanjut lagi, ini kayaknya menarik ya. Kalian sangat antusias dengan materi yang akan Ibu sampaikan. Oke, baik. Iya, Bu. Kita lihat dulu hobi itu apa ya. Oke, lihat di papan tulis ya, apa pengertian hobi. Nih, Ibu catat dulu. Pengertian hobi ini ya, Ibu catat dulu. Nanti kalian baca ya. Nah, di sini hobi di sini adalah kegiatan seksual yang biasanya dilakukan atas dasar ketertarikan yang sangat kuat dari dalam diri. Hobi juga merupakan kegiatan yang secara umum membuat kita banyak menginvestasikan sesuatu ke dalamnya, baik materi ya maupun waktu dengan sangat senang hati. Kegiatan yang berkaitan dengan hobi biasanya dilakukan saat seseorang memiliki waktu yang luang. Tadi seperti jalan-jalan, memancing itu perlu waktu luang yang banyak ya, meluangkan waktu sehingga hobi itu bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan keinginan. Begitu tadi juga yang main game. Kalau main game itu setahu Ibu, kebanyakan orang main game itu atau anak-anak seusia kalian main game itu keasikan sehingga kalian lupa makan, lupa mengerjakan tugas. Jadi sebaiknya hobi itu kalian gunakan di saat memang kalian tidak ada pekerjaan tugas sekolah atau tugas-tugas yang lainnya sudah selesai, baru boleh kalian kerjakan kalau yang main game ya. Misalnya kalau mancing juga ikut bapaknya atau ikut pamannya atau ikut siapa gitu,
boleh ikut asal pekerjaan kalian itu sudah selesai, karena hobi memancing, hobi main games itu nggak bisa hanya setengah jam, kalian pasti 1 jam, 2 jam, bahkan bisa berjam-jam, entah itu sampai setengah hari juga sanggup, kan? Nah itu yang akan membuat kalian tidak fokus dengan pelajaran, sehingga hobi itu juga bisa membuat kalian nilainya turun, ya. Jadi hobi itu bisa kalian lakukan di waktu luang yang benar-benar kalian sudah melakukan pekerjaan yang lainnya atau sudah menyelesaikan tugas-tugas rumah atau PR, tugas-tugas pelajaran yang lain, ya. Boleh ya dilakukan hobi itu, karena hobi itu juga bisa membentuk misalnya ada berhubungan dengan nanti yang akan Ibu sampaikan ke berikutnya, yaitu bakat kalian. Terus ya, setelah hobi kita akan melihat bakat. Sudah ada yang tahu nggak bakatnya apa? Belum Bu, sama nggak Bu dengan hobi Bu? Belum, Bu. Belum, Bu. Nah, oke, baik Ibu akan ya. Kita lihat dulu ya, kita lihat dulu pengertian bakat ya, bakat itu apa gitu. Nah, di sini Ibu ada mengambil kutipan para ahli ya, menurut William D. Michael, pengertian bakat itu menurut beliau adalah suatu kapasitas yang ada dalam diri seseorang yang mana dalam melakukan tugas serta melakukannya dipengaruhi oleh latihan yang sudah dijalaninya. Nah, kalau kalian memang sudah punya bakat, gitu, menurut beliau ini perlu latihan yang sudah dijalani terus-menerus, yang pentingnya ya. Nah, menurut S.C. Utami Manandar juga bakat adalah sebuah kemampuan bawaan dari seseorang yang mana sebagai potensi yang masih perlu untuk dikembangkan lebih lanjut dan dilatih agar dapat mencapai impian yang ingin diwujudkan. Ya, itu ya. Jadi pengertian bakat ini suatu kapasitas yang ada dalam diri kita sendiri, ya, yang perlu diasah lagi, dilatih ya. Nah, kalian misalnya kalian punya sesuatu yang ada dalam diri kalian, dikatakan oleh menurut S.C. Utami Manandar itu sebagai potensi yang masih perlu untuk dikembangkan lebih lanjut dan dilatih agar dapat mencapai impian yang kalian inginkan. Nah, jadi perlu dilatih, diasah, ya. Itu pengertian bakat. Kita lanjut ke pengertian minat. Nah, tadi ada hobi, ada bakat, sekarang ada minat. Ya, minat menurut Crow and Crow yaitu suatu hal yang memiliki hubungan dengan daya gerak yang akan mendukung seseorang untuk tertarik pada sebuah benda, pada orang atau kegiatan tertentu. Bisa juga berupa pengalaman yang cukup efektif yang mungkin saja dimulai dari kegiatan itu sendiri. Nah, minat bisa dimulai dari kebiasaan yang sering dilakukan. Contoh, Ibu ada gambar di sini. Ada gambar apa yang Ibu tampilkan di sini? Kue Bu. Kue, Bu. Kue cupcake. Siapa yang suka makan? Lapar, Bu. Saya, Bu, suka makan cupcake. Nah, Ibu juga suka, apalagi kalau lagi sedang lapar pasti cari ini. Manis-manis biar tambah manis, ya. Iya, Bu, seperti Ibu manis. Terima kasih ya, murid-murid Ibu manis dan ganteng-ganteng. Oh, jelas Bu. Ya, oke. Nah, maksudnya di sini, maksud dengan minat ini, kalian punya minat itu kan dikatakan tadi memiliki hubungan erat dengan daya gerak yang akan mendukung seseorang untuk tertarik pada sebuah benda. Kalau kalian menyukai sesuatu, kalian akan melakukannya. Misalnya contoh, bikin kue ini tadi, cupcake ini tadi ya kan. Kalian senang melihat orang masak. Nah, salah satu contoh itu, minat itu, kepengen makan, kalian pengen coba. Nah ya, kalian bisa membuat sendiri. Ya. Jadi kalian tertarik, jadi kalian ingin mencobanya. Dengan minat kalian itu tadi, kalian bisa membuat sesuatu itu bisa nyata, dan jika kalian selalu melakukannya itu menjadi kebiasaan ya. Nah itu akan terampil, kalian akan membuat cupcake yang cantik seperti ini.
itu awalnya dari minat kalian, ya, dari ketertarikan kalian, ya, hingga menjadi kebiasaan yang bisa menguntungkan kalian nanti kalau kalian memang bisa, mungkin kalian ada tadi ada tantenya atau ada ibunya yang suka masak, itu akan nanti kalian akan kerjasama sama ibunya di sana. Ayo mah kita bikin kue ini mah, nanti akan senang. Pertama kalian bikin, oh mungkin belum berhasil. Oh kedua bikinnya, oh sudah bagus. Nah yang ketiga dan seterusnya, dari minat ini tadi kalian bisa menghasilkan cupcake ini dengan tampilan yang menarik, yang membuat kalian senang. Kalian lama-lama menjadi terbiasa dan itu bisa kalian jadikan bahan untuk memang kalian punya potensi untuk dari minat itu tadi, sehingga kalian tunjukkan itu, ya. Cukup efektif dikatakan, mungkin saja dimulai dari kegiatan itu sendiri, sangat efektif. Minat itu bisa dimulai dari kebiasaan yang sering dilakukan, sehingga tampilannya menjadi menarik ini. Kalau bikin pertama nggak mungkin semenarik yang ibu tampilkan ini, ya kan? Nah, yang kedua mungkin baru setengah, yang ketiga mungkin, atau yang pertama mungkin masih gagal. Nah, yang kedua baru lumayan, yang ketiga mungkin sudah mulai agak bagus, yang keempat mungkin udah agak cantik hasilnya, yang kelima mungkin kalian baru mampu berkreasi, kasih topping ini, kasih ini dan sebagainya. Itu ya dari minat itu tadi. Kemudian lanjut dulu ya Ibu. Kemudian ada pengertian kemampuan. Menurut Muhammad Zain itu, ia berpendapat bahwa kemampuan merupakan potensi yang ada berupa kesanggupan, kecakapan, kekuatan, ini ya bukan kekuatan ya, kekuatan diri kita pribadi berusaha dengan diri sendiri. Maksudnya berarti kita berusaha melakukan sendiri ya, dengan kekuatan, dengan kemampuan, dengan kecakapan tadi yang terbiasa dari minat kita itu tadi, dari bakat yang sudah ada, dari hobi yang kita punya ya, kita bisa mempunyai kecakapan ya, sehingga sanggup melakukan, dan kita punya kekuatan sehingga kita bisa berdiri sendiri. Kemudian menurut Anggit M. Sinaga dan Sri Hajati itu lebih mendefinisikan kemampuan itu lebih pada keefektifan orang tersebut dalam melakukan segala macam pekerjaan, yang artinya kemampuan merupakan dasar dari seseorang tersebut melakukan sebuah pekerjaan secara efektif dan tentunya lebih efisien ya. Nah itu maksud beliau ini, bisa diartikan kemampuan itu lebih dari keefektifan kita ya dalam melakukan segala macam pekerjaan ya. Pekerjaan rumah, misalnya kalau anak sekolah kan PR, bantu orang tua ya. Awal itu kita melakukan pekerjaan itu bisa menjadi salah satu tanggung jawab yang besar dari sejak dini, dari sejak kecil, dari sejak usia remaja seperti ini, kalian dilatih nih, sudah melatih diri untuk melakukan tugas-tugas tanggung jawab sehingga kita sanggup dan cakap, punya kekuatan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang nanti mungkin kalian sudah dewasa atau sudah besar ya. Jadi kemampuan merupakan dasar dari seseorang tersebut melakukan sebuah pekerjaan tingkat tinggi nanti, maksudnya nanti kalian sudah dewasa ya, secara efektif tentunya dan efisien ya. Kemudian apa sih faktor pembentuk hobi, bakat, minat dan kemampuan itu tadi? Nah, Ibu akan menjelaskan di sini sedikit faktornya. Faktor genetik ya, kita dapat mulai mengenali faktor otak yang lebih dominan atau dominan pada anak, misalnya bahasa, angka, analisa, logika, urutan hitung dan detail itu adalah dari otak kiri, sedangkan otak kanan menggambarkan kreativitas, seni konseptual, dimensi emosi dan imajinasi. Mungkin tadi kalau hobi, kalau minat itu masuknya imajinasi ya, masuk ke imajinasi itu. Karena tadi kan kita mungkin lihat dari Google, lihat mama kita masak, lihat tante kita masak, kita berimajinasi, oh kalau bikin cupcake itu dikasih ini menarik kali ya, tadi kan ya contohnya cupcake itu ya.
Nah, itu adalah dari imajinasi kita. Nah, kemudian ada juga faktor kepribadian. Setiap anak memiliki kepribadian yang berbeda-beda ya. Jadi kalian di satu kelas ini 32 orang ya. Nah, memiliki kepribadian yang berbeda-beda yang menjadikan kalian itu pribadi yang unik ya. Jadi nggak sama kalian di satu kelas ini ya. Jadi tidak sama. Kepribadian kalian, karakter kalian tidak sama. Jadi faktor kepribadian juga itu mempengaruhi ya. Kemudian faktor lingkungan keluarga ya, salah satu faktor yang terpenting yang menentukan perkembangan seorang anak seperti kalian yang masih remaja itu ya, faktor lingkungan keluarga. Orang tua kalian menunjukkan tadi contoh, entah itu masak di dapur, masak kue ya, kemudian kalian diajarkan bertanggung jawab untuk di rumah ya. Salah satu faktor lingkungan keluarga itu bagaimana membantu orang tua ya, bagaimana kalian bisa meniru apa yang orang tua lakukan. Contoh tadi entah itu habis masak beres, habis masak ini cuci piring, bersihkan rumah, itu adalah faktor lingkungan keluarga yang mengajari ya. Kalau di rumah orang nggak bakalan mau ngajarin kita kerja bersihin ini, bersihin itu semua dari lingkungan keluarga. Contoh, misalnya pengen makan apa kamu, nah itu biasanya orang tua tanya itu, atau misalnya nggak ada apa-apa, kita di rumah kita makan ini saja. Itu adalah faktor lingkungan yang membentuk pribadi kita. Oh, dengan orang tua menjelaskan kita nggak punya apa-apa, hanya makan pakai telur saja, nggak pakai daging yang enak, ya pakai itu saja, kita merasa oh orang tua saya mengajari saya kalau kita nggak punya apa-apa cukup deh makan pakai telur saja atau mungkin sayur saja begitu ya. Nah, contohnya, kemudian kasih sayang orang tua kalian yang bisa membentuk tadi bakat kalian, dari hobi kalian didukung oleh orang tua. Kalian mau bikin apa, kata mamanya atau kata bapaknya, ya silakan. Mau apa tadi, mau beli apa tadi, mama kasih deh, misalnya 50.000 deh, beli apa sana bahannya, nanti mama bantu cara bikinnya. Atau apa yang kalian inginkan kalian sampaikan ke keluarga. Nah, itu salah satu faktor dari lingkungan keluarga. Orang tua kita peduli sama kita, sayang sama kita, dia menghargai kita, kemudian dia mau menuntun kita menjadi anak yang baik. Nah, kalian kalau punya orang tua yang seperti itu sangat beruntung sekali ya, beruntung sekali. Jadi orang tua itu sangat memperhatikan kalian ya. Kalian maunya apa, pengen makan apa, atau mungkin ada orang tua kita yang kerja sibuk ya, tapi kalian kan sudah sekolah ini ya, sudah sekolah. Nah, dari lingkungan sekolah ini juga kalian diajarkan oleh bapak ibu guru di sekolah, misalnya faktor lingkungan sekolah. Kalau orang tua sibuk di rumah, mungkin perhatiannya cuma hari Sabtu dan hari Minggu yang libur gitu. Mungkin kurang, mungkin perhatiannya, atau banyak perhatiannya tadi setelah kerja itu capek, orang tuanya istirahat. Nah, kalian jangan pusing-pusing, kalian kan sekolah. Jadi di lingkungan sekolah ada bapak ibu guru yang bisa memperhatikan kalian, tapi tidak 100% kayak orang tua ya. Ya harus berpikir juga kenapa orang tua sibuk kan, mungkin untuk mencari nafkah, bekerja. Nah, di lingkungan sekolah kalian ini faktor juga untuk mendukung bakat minat hobi kalian dan kemampuan kalian. Anak itu dapat melihat menumbuhkan bakat serta minatnya melalui sekolah, melalui kawan-kawan, kemudian melalui bapak ibu guru. Kalau nggak tahu kalian boleh tanya, kalau nggak paham ditanya ya, jangan takut, jangan malu. Nah, guru itu memang sih karakter guru banyak, sama juga dengan kalian di kelas ini, karakter kalian juga tidak ada yang sama. Jadi guru juga tidak ada yang sama, ada yang mungkin suaranya nyaring ya, baru kamu apa, padahal gurunya nggak marah, cuman mungkin nggak ingat nama kalian, bilangnya pakai hey gitu ya, langsung didatangin ibu gurunya, iya bu, ada apa bu, nah begitu. Jadi mau bertanya sama ibu gurunya, maaf ya bu, saya tadi nggak paham, apa bu, apa ini ya bu, nah, boleh ya, kalian nggak paham itu boleh nanya sama gurunya ya. Jadi mungkin gurunya agak galak menurut kalian, oh itu belum tentu dalam hatinya ya, biasanya hanya tampak luarnya saja. Nah, dan terkadang guru itu mungkin juga belum kenal kalian sehingga
melihat karakter kalian di luar seperti itu, dikira, oh anak ini kok begini ya. Nah, sudah. Jadi jangan dipikirkan dulu gurunya galak atau tidak, kalian langsung bertanya saja. Jadi jangan takut ya. Nah, jadi tadi lingkungan sekolah juga sangat mempengaruhi ya. Kemudian faktor pola asuh orang tua tadi. Pola asuh orang tua tadi ya, di lingkungan keluarga berhubungan ya. Jadi sangat menentukan pola asuh orang tua tadi ke kalian seperti apa. Pola asuh orang tua itu yang terkadang ada orang tua juga yang kasar, kadang juga orang tua yang lemah lembut ya pola asuhnya ya, cara menjaga anak-anaknya. Jadi perbedaan-perbedaan itu yang bisa menumbuhkan bakat, minat, dan potensi diri kalian. Misalnya kalau tadi orang tuanya yang perhatian ya, pola asuh tadi ya, yang di lingkungan keluarga ya. Nah, kalian akan bisa mudah bertumbuh dan berkembang karena apa? Karena orang tua kalian welcome sama kalian, kemudian sayang sama kalian, kemudian perhatiannya luar biasa. Mungkin ada pola asuh orang tua mungkin yang cuek karena kesibukan, bahkan mungkin kerjanya jauh dan tidak tinggal di rumah, mungkin hanya Sabtu dan Minggu saja datang di rumah. Nah, itu beda lagi. Anak yang ada orang tuanya perhatikan atau anak yang tidak orang tuanya perhatikan. Nah, itu yang mempengaruhi kalian ya. Nah, bagaimana di rumah kalian, jadi kalian bisa rasakan sendiri, oh orang tua saya sudah perhatian sama saya, oh belum, tapi nanti disampaikan dengan bahasa yang baik ya. Tanyakan mah kenapa jarang di rumah, sibuk kan di pekerjaan atau bagaimana. Kalau kira-kira ya, ini menurut perasaan kalian, jangan ibu yang kalian bilang, ibu saya menyuruh saya menanyakan mana sama mama sibuk kan, jangan. Maksudnya kalian rasakan sendiri apakah orang tuanya sudah perhatiannya seperti yang ibu sampaikan atau melebihi dari itu. Kan bisa saja ibu, karena ibu tidak tahu ya di rumah kalian seperti apa, tapi itu adalah faktor-faktor yang akan mempengaruhi bakat minat kalian untuk ke berikutnya ya. Kemudian yang selanjutnya ya ibu jelaskan apa sih perbedaan bakat, minat, hobi, dan kemampuan itu. Nah, kalau di luar sana, seusia ibu dulu masih SMP, SMA juga masih nggak paham sih bakat itu apa, minat itu apa, hobi itu apa, dan kemampuan itu apa. Ibu merasa ibu nggak punya bakat, ibu nggak punya hobi, kemudian ibu nggak punya kemampuan, rasanya bodoh sekali dulu ya, rasanya nggak punya apa-apa gitu. Tetapi ternyata seiring berjalannya waktu nanti kalian akan paham, akan mengerti. Kan kedewasaan itu juga akan berjalan dengan sendirinya, berjalan sesuai pertumbuhan kalian. Nanti kalian kelas 2 SMP, kelas 3, SMA, dan seterusnya nanti akan paham sendiri bakat kalian itu gimana. Kalau yang ini ibu masih dasarnya dulu ya, biar kalian paham bakat itu apa, minat itu apa, hobi itu apa. Kemudian ada perbedaannya juga loh ya. Jadi jangan sampai tidak tahu apa bedanya di sini ya. Perbedaan bakat, minat, hobi, dan kemampuan. Banyak yang beranggapan termasuk ibu sendiri dulu ya, mengatakan bakat itu sama dengan minat, bakat itu sama dengan hobi, bakat itu sama dengan potensi. Tapi di sini ibu akan jelaskan sedikit ya, banyak yang beranggapan bahwa bakat dan minat adalah dua hal yang sama. Tapi padahal itu keduanya berbeda, bakat dan minat. Di sini katakan minat itu cenderung pada keadaan di mana ya, individu itu kita sendiri atau pribadi seseorang ya memiliki perhatian khusus terhadap sesuatu yang ingin dipelajarinya lebih dalam, seperti bikin cupcake tadi. Sedangkan bakat seperti yang sudah dibahas ibu bahas tadi menurut para ahli dan ibu jelaskan sebelumnya, yaitu sesuatu yang sudah melekat sejak lahir ya. Jadi bakat itu sesuatu yang sudah ada dalam diri kita sejak lahir. Kemudian hobi itu dilakukan berdasarkan kesukaan atau ketertarikan pada sesuatu yang dilakukannya pada waktu yang luang atau waktu yang cukup banyak.
Kemudian kemampuan itu adalah potensi yang ada pada manusia pada dasarnya, bisa diasah ya. Bisa diasah, bisa kalian seperti mengerjakan soal matematika, kalau sekali salah, 2 kali salah, 3 kali salah, selalu latihan, latihan, dan latihan. Itu maksudnya selalu diasah ya. Oke. Sampai di situ penjelasan Ibu sudah lama juga Ibu menjelaskan. Mungkin ada yang bosan, mungkin terlalu lama Ibu Hertika ini bercuap-cuap. Masih senang Pak Ibu menjelaskan atau sudah cukup di sini? Senang Bu. Cukup, Bu. Senang Bu. Bagus, Sudah Bu. cukup jelas? Sudah cukup jelas kan? Jelas Bu. Cukup. Sudah, Bu. Jadi tidak perlu pertanyaan ya kalau sudah cukup. Ya. Iya Bu. Jadi tidak perlu pertanyaannya kalau sudah cukup. Kalau sudah cukup, tidak perlu pertanyaan. Ibu cukupkan di sini. Kalau memang ada nanti boleh di pertemuan berikutnya kita tanya jawab sekitar bakat boleh ya. Iya Bu. Iya, Karena Bu. sudah habis jamnya juga, ini sudah ganti jam. Nanti jam pelajaran berikutnya adalah ES ya, jadi nanti kalian ada. Untuk ini saja kalian sudah paham belum? Paham, Bu. Paham Bu. Paham, benar, paham ya. Kalau sudah paham, saya sangat senang. Terima kasih kalian sudah mendengarkan dengan baik. Tidak ribut di kelas. Ibu sangat senang kalian di awal sudah antusias sekali dengan materi yang Ibu sampaikan. Semoga kalian bisa memahami bakat, minat, kemampuan kalian. Terima kasih, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Bye. Makasih, Bu. Oke Bu.